5 tingkatan kutukan dalam cerita Jujutsu Kaisen. Hai kalian para kaum ibu nolep, selamat datang di channel Pemburu Anime yang akan membahas fakta, teori, dan informasi seputar anime pastinya. Nah, di video kali ini nih gue akan membahas tentang anime Jujutsu Kaisen yang animenya baru keluar baru-baru ini. Tapi sebelum lanjut ya kan, bisa kalian dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa semakin ramai dan gak sepi seperti hati kalian itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja putar intronya bos. Sebelum itu nih bagi kalian yang gak tahu apa itu anime Jujutsu Kaisen, gue akan jelasin dikit. Jadi ceritanya ada anak namanya Itadori Yuji. Dia itu sangat berbakat dalam sekolahnya, terutama di bidang olahraga. Suatu waktu ada seorang saman, ya bisa dibilang itu orang gaib lah. Nah, orang itu dia sedang mencari kutukan yang dikatakan kutukan level tinggi. Dan kutukan yang dia cari itu padahal ada di tangan Itadori Yuji. Dan bagaimana cerita kelanjutannya, kalian bisa nonton sendiri. Nah, kita masuk ke topik utamanya. Di anime ini, kutukan dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang paling rendah, mereka menyebutnya dengan kutukan tingkat 4. Dan di atasnya lagi, mereka menyebutnya tingkat 3. Dan di atasnya lagi, mereka menyebutnya tingkat 2. Dan di atasnya lagi, mereka menyebutnya tingkat 1. Pusing gak tuh? Nah, kutukan yang level paling atas, mereka menyebutnya dengan kutukan tingkat tinggi. Gue belum tahu gimana caranya membedakan mereka semua. Tetapi, menurut gue, mereka dibedakan dari seberbahaya apakah mereka. Jika dibedakan dari kekuatan nih, berarti banyak kutukan yang gak sesuai dengan levelnya. Ada yang kekuatannya biasa-biasa saja, tetapi masuk di kutukan tingkat tinggi. Jadi, gue menspekulasi bahwa mereka dilihat dari seberbahaya ke apakah mereka. Nah, sekarang gue akan ngebahas level kutukan secara individu atau masing-masing lah. Kita mulai dari yang paling bawah ya kan. Yang pertama, kutukan tingkat 4. Di tingkat ini, kita masih bisa mengatakan bahwa mereka hanyalah kroco-kroco biasa yang ngeramein cerita lah. Dikatakan saat di chapter 6, mereka menjelaskan bahwa hanya dengan tongkat baseball saja, kita bisa aman dari para kutukan tingkat 4 tersebut. Ya, berarti walaupun bukan saman sekalipun, masih ada harapan menang pada saat bertarung melawan mereka. Nah, kita lanjut ke tingkat 3. Di tingkat 3 ini, para kutukan agak sedikit lebih kuat. Walaupun gak kuat-kuat amat, tapi ada hal yang dibedakan dengan tingkat 4 sama tingkat 3 ini. Perbedaannya adalah kecerdasan. Ya, jika di tingkat 4 hanya sebuah kroco-kroco tanpa akal, tapi di tingkat 3 ini, para kutukan sudah mulai bisa berpikir. Ini dibuktikannya pada saat di chapter 5, yang dimana saat Kugisaki hendak menyelamatkan seorang bocah, tiba-tiba ada satu kutukan yang langsung menyandra bocah tersebut. Dia pasti berpikir bahwa dia tidak mungkin menang melawan Kugisaki. Jadi, dia lebih memilih untuk menyandra bocah tersebut agar Kugisaki bisa pergi dari sana. Kita lanjut di kutukan tingkat 2. Di tingkat 2 ini sebenarnya belum banyak informasi, tapi jika Mimin diizinkan menspekulasi, sudah pasti para kutukan tingkat 2 ini lebih kuat dari tingkat ketiganya. Sepertinya di tingkat 2 ini mereka sudah mempunyai kepintaran. Jika di tingkat 3 mereka hanya bisa berpikir, di tingkat 2 ini mereka sudah sangat pintar. Ya, memang ini hanya spekulasi dari Mimin pribadi, tetapi bisa aja benar ya kan? Kita lanjut di kutukan tingkat 1. Di tingkat 1 ini, perbedaan kekuatannya sudah sangat jauh dengan tingkat 2. Karena para kutukan yang berada di level ini, kebanyakan kekuatannya hampir setara dengan kutukan tingkat tinggi. Saat di chapter 6, kita diperlihatkan sebesar apa kekuatan dari kutukan tingkat 1 tersebut. Pasti di antara kalian yang membaca manganya mengatakan bahwa kutukan yang ada di chapter 6 itu termasuk kutukan tingkat tinggi. Ya, gue paham mengapa kalian berpendapat begitu. Tapi menurut gue nih, jika kalian lebih teliti mengartikannya, pasti kalian paham. Di situ dikatakan
Kami memprediksi dia akan menjadi jiwa kutukan bertingkat tinggi. Ya, memprediksi. Yang berarti para saman hanya memprediksi level dari kutukan itu. Jadi, gue masukin dia ke kutukan tingkat 1. Kita masuk yang paling terakhir. Ya, tingkat kutukan yang paling kuat atau kutukan tingkat tinggi. Di kutukan tingkat tinggi ini, kalian sudah bisa membayangkan seberapa menakutkannya mereka. Kita jangan membandingkannya dengan Sukuna dulu, karena Sukuna saja diberi julukan sebagai Raja Kutukan, yang sudah pasti levelnya sangat berbeda dengan kutukan tingkat tinggi lainnya. Di tingkat tinggi ini kebanyakan dari mereka sudah memiliki kekuatan teritorial. Hanya ini informasi yang bisa memberikan kepada kalian semua. Dan segini aja video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like sebanyak-banyaknya. Yang terpenting, kalian harus subscribe channel ini agar channel ini bisa dikenal sebagai pembahas anime Jujutsu Kaisen, ya kan? Dan selamat bertemu di video selanjutnya. Bye.